Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu model pembelajaran, inquiry learning atau metode inquiry. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan disiplin, ilmu intelektual, dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahunya tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menampilkan satu buah contoh dari metode inquiry tersebut. Dan ini contohnya. Baik, setelah kita melihat contoh dari metode pembelajaran inquiry yang telah saya tampilkan tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode inquiry. Nah, pengertian metode inquiry ini adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengertian menurut para ahli. Nah, pengertian menurut para ahli ini ada beberapa para ahli yang berpendapat, dan di sini saya hanya menampilkan 3 pendapat para ahli. Yang pertama ada Sudanyo, yang kedua ada Sumantri, dan yang ketiga ada Wija. Nah, menurut Sudanyo, tahun 1990 memberikan pengertian bahwa metode inquiry adalah model pembelajaran dengan menanyakan, meminta keterangan, ataupun dengan menyelidiki dan penyelidikan. Lalu menurut Sumantri tahun 1998 memberikan pengertian bahwa metode inquiry adalah suatu cara penyajian dalam pelajaran melalui upaya dalam memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau bahkan tanpa adanya bantuan guru. Lalu yang ketiga menurut Wija pada tahun 1985. Menurutnya, metode inquiry adalah metode pembelajaran yang menekankan pengalaman dalam belajar sehingga peserta didik akan terdorong untuk menemukan konsep-konsep dan prinsipnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami dari pengertian metode pembelajaran inquiry ini? Kalau sudah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama ada guided inquiry atau inquiry terbimbing, dan yang ketiga ada open inquiry atau inquiry terbuka. Nah, inquiry terbimbing ini guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Lalu yang kedua, inquiry terbuka. Nah, pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Peserta didik kemudian diberikan kebebasan dan inisiatif dalam memikirkan bagaimana akan memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu yang selanjutnya ada langkah pembelajaran metode inquiry. Nah, langkah pembelajaran metode inquiry ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan siswa, yang kedua ada seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari, yang ketiga ada seleksi bagian materi yang akan dipelajari,
Yang keempat, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Yang kelima, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Yang keenam, mempersiapkan kelas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisisan data yang ditemukan dalam rangka menemukan hal baru dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah melakukan tindakan penguatan. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada ciri model pembelajaran inquiry. Nah, ciri model pembelajaran inquiry ini ada 3. Yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dan yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Lalu yang selanjutnya yaitu ada karakteristik inquiry. Nah, berikut ini adalah karakteristik pembelajaran inquiry menurut Anam Khairul tahun 2017 halaman 13. Yang pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Yang selanjutnya, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan metode inquiry. Nah, di sini kelebihan dari metode inquiry ini yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan sel konsep pada diri siswa. Yang kedua, ada membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat baru, kecakapan individu, dan masih banyak lagi. Di sini saya hanya memberikan contoh kelebihan dan kelemahan inquiry ini hanya 3. Lalu kelemahan inquiry. Yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga, ada terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan beberapa teori menurut pendapat para ahli, bahwa inquiry learning ini adalah model pembelajaran menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.